warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk berdoa, bermunajat, memohon ampun dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mohon terkabulnya doa dan hajat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini satu kenikmatan yang luar biasa yang jarang kita dapati. Dan kita berharap bukan saja di dunia ini kita bisa berdoa, bisa bertawasul bersama. Kita berharap semoga nanti pun di alam barzakh bersama Rasulullah, bersama Ahlul Bait, bersama Azhar alaihissalam, di sana di alam barzakh kita pun bisa berdoa, bisa bertawasul kepada mereka. Bedanya kalau sekarang ini kita bertawasul, mereka hadir, Rasulullah hadir, Azhar alaihissalam hadir, para maksud hadir, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi nanti kita berdoa, kita bertawasul di alam barzakh, mereka hadir di hadapan kita. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita berdoa bertawasul di alam barzakh setelah meninggal? Iya, karena di sana pun kita perlu meningkatkan ma'nawiyah kita. Mohon ridha Allah, mohon peningkatan surga ma'nawi kita di barzakh dan di alam akhirat. Satu nikmat besar dan nikmat berdoa sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah kumpul kita bersama mereka di alam barzakh dan di alam akhirat insyaallah ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada waktu sekitar 12 menit ya, saya ingin menyampaikan secara singkat tentang masalah diijabahnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang singkat dan padat, semoga dapat dipahami dengan baik. Saya ambil dari kitab namanya Iddatud Da'i, karangan seorang ulama besar, ulama Syiah, namanya Syekh Al-Arif Ahmad bin Fahad Al-Hilli atau Al-Hulli, yang sangat terkenal, pada halaman 38. Ya. Seorang alim mengatakan bahwa termasuk rukun doa itu adalah kita harus berkeyakinan, kita meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, maha mengetahui, maha kaya, maha adil, dan maha bijak. Walidha 5 sifat ini kita pegang. Sebelum kita berdoa, kita yakini Allah maha kuasa, Allah maha mengetahui, Allah maha kaya, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Allah wa hakim yaqbalu du'aan du'a abdihi tibqan lil maslahah. Dikatakan bahwa Allah yang maha kuasa, maha alim, maha kaya, maha adil, maha bijak, pasti mengabulkan doa kita sesuai dengan maslahat yang ada pada diri kita. Ya. Kalau nggak maslahat malah berbahaya nanti. Seperti seorang ayah yang kaya raya, ketika anaknya masih kecil minta motor untuk ke jalan raya, tidak akan dikasih. Itu ayah yang bijak. Jika dikasih akan membahayakan dirinya dan keluarganya. Allah maha bijak. Beliau mengatakan bahwa
dikabulkannya doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang maslahat untuk disegerakan pengabulannya, maka Allah segera mengabulkannya jika ada maslahat. Jika memang maslahatnya untuk diakhirkan atau ditunda, maka Allah menunda terkabulnya doa tersebut. Tergantung maslahat buat diri kita. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diijabah pada waktu yang Allah Maha tahu kapan masalah kita diijabah doa kita. Nah, kalau ditunda ijabahnya apa manfaatnya? Kata beliau, wa kanatil faidah min du'a ma'sul maqsud ziyadatul ajri bi sabri fi hadzal muddah. Kalau doa kita ditunda ijabahnya, mungkin di masa tua kita, mungkin untuk anak kita, mungkin ada di akhirat, apa manfaatnya? Manfaatnya menambah besar pahala kita di sisi Allah karena kita bersabar menunggu dikabulkannya doa pada Allah Subhanahu wa taala, atau dapat menolak bencana. Ya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin da'allaha subhanahu wa ta'ala da'watan laysa fiha qati'atu rahimin wala ismun illa a'tahu Allahu biha ihda khisalin salatin imma an tu'ajjila da'watahu wa imma an tudakhkhira lahu wa imma an tadfa'anhu min as-su'i mithlaha." Artinya, tidak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa melainkan Allah akan mengabulkan doanya dengan syarat dalam doanya itu tidak bertujuan atau tidak ada ungkapan yang memutuskan silaturahmi. Doa yang mengandung memutus silaturahmi tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua, di dalam doanya tidak ada hal-hal yang permohonan yang sifatnya dosa atau maksiat. Ya, ini tentu perlu penjelasan. Nanti insyaallah kita akan jelaskan. Dan ketika tidak ada dosa dalam doanya, tidak memutus silaturahmi, pasti Allah akan berikan salah satu daripada tiga hal. Pertama, Allah akan percepat doanya langsung dikabulkan. Ketika maslahat dikabulkan secara langsung. Atau Allah akan menunda doanya. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Mungkin setelah setahun, 2 tahun, di hari tua, untuk anak kita tidak tahu. Allah yang tahu masalah kapan kita dikabulkan doa kita. Yang ketiga adalah wa imma an tadfa'anhu minasu'i mithlaha. Atau doanya itu dapat menolak bencana yang sepertinya. Nah, ungkapan minasu'i mithlaha ini perlu penjelasan. Artinya bahwa dikabulkannya doa untuk menolak bencana itu tergantung kekuatan orang yang berdoa dan kekuatan doanya. Itu ada dua kekuatan isi doanya dan kekuatan orang yang berdoa. Doanya apa? Doanya kalau dari Ahlul Bait atau dari Al-Quran atau misalnya seperti doa Al-Kumail itu sangat bagus, sangat kuat. Tinggal yang berdoa, ya tergantung ilmunya, imannya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ilmu seseorang, imannya, takwanya, berarti kekuatan doanya semakin tinggi. Karena itu sekalipun doa yang kita baca sama semuanya, tapi diijabahnya, pahalanya berbeda-beda tergantung kekuatan ilmu, iman dan takwa yang berdoa. Itu makna mislahu. Imam Ali berkata, "Rubbama ukhirat 'anil 'abdi ijabatud du'a liyakuna a'dhaman li ajri sa'ili wa ajzalu li 'ata'il ajil." Kata Imam Ali alaihissalam, terkadang doa itu ditunda untuk dikabulkan oleh Allah. Kenapa wahai Imam? Ditundanya doa untuk dikabulkan agar pahala orang yang berdoa semakin banyak, semakin besar, ya. Mungkin untuk akhirat, mungkin untuk anaknya, mungkin untuk tetangganya, mungkin untuk yang lainnya. Ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pemberiannya nanti lebih besar. Jadi bisa jadi kalau misalnya seorang meminta ketika langsung ya dikasih recehan begitu. Tapi ditunda dikasih nanti miliaran, ya, jutaan. Itu berkat ditunda. Kemudian Syekh Al-Arif mengatakan, "Rubbama ukhratil ijabatu 'indal 'abdi li ziyadati sulahihi wa 'azimi manzilatihi 'inda Allah taala. Wa inna Allah taala innama akhara ijabatahu limahabbatihi sama'a sautihi." Ini terakhir kata beliau,
Asyhul Arif Al-Amma Al-Hilli, terkadang doa itu pun ditakhirkan, ditunda, tidak dikabulkan dengan segera. Kenapa? Karena agar Allah ingin lebih meninggikan derajat orang yang berdoa. Jadi kita berdoa, derajat kita naik di sisi Rasulullah, di sisi para ma'asumin, di sisi Allah meningkat. Semakin banyak doa kita dengan pengetahuan, dengan keimanan, maka derajat semakin tinggi. Ketika doa ditunda, maka derajat terus meningkat. Dan ketika dikabulkan mungkin berhenti. Nah, jadi jangan putus asa kalau ijabahnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin agar derajat kita ingin terus meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innama akhra ijabatahu limahabbatihi sama'a sauti. Terkadang doa seorang hamba itu Allah tunda untuk tidak dikabulkan cepat-cepat. Kenapa? Karena Allah selalu ingin mendengar suara kekasihnya, suara hamba yang dia cintai. Semakin banyak berdoa, semakin sering berdoa siang malam, semakin lama Allah semakin cinta kepada orang yang berdoa. Jadi sekali bahwa kalau doa kita ditunda ijabahnya, ditunda terkabulnya, bukan Allah pelit. Enggak, kita yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Cuma masalahnya belum sampai kepada kita. Bisa jadi kalau dikabulkan cepat-cepat maka enggak masalah, bisa terjadi itu. Bisa juga karena untuk menaikkan derajat kita, ya, menambah pahala kita, menambah kesabaran kita, dan kita semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tinggi derajat seorang di sisi Allah, di sisi Rasulullah, nah dia bisa memberikan bantuan syafaat pada anak-anaknya, pada tetangganya, pada kawannya, bisa memberikan syafaat pada yang lain. Itu diantara manfaat diakhirkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja, mudah-mudahan yang singkatnya dapat kita paham dengan baik dan kita bisa camkan dengan sepenuh hati sehingga kita menjadi keyakinan kita sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa saya juga minta doa daripada ibu-ibu, ya, semoga tambah ilmu, tambah takwa, ya, dan sejahtera dunia dan akhirat. Dan insya Allah kita yakin kita kumpul sekarang di sini, kita di alam barzakh kumpul bersama Rasulullah, bersama Ahlul Bait. Kita baca doa tauhid bareng di sana bersama-sama insyaallah ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.